model, sorry kalau aku pulang duluan. Sorry kalau terus-terusan overthinking. Mikirin foto aku di challenge bakalan jelek terus. Buat saya ini, makasih ya Cok. Makasih banget. Terus jadi yang baik ya. Aku tuh ngerasa kehilangan dia ya karena gak bakal ada lagi orang yang tulus dan jujur dan yang kayak baik kayak dia tuh gak bakalan ada lagi. Gak pernah yang namanya ngomongin orang, ngejelek-jelekin orang ya. Makanya mungkin dia yang kayak yang menjadi diri dia. Dia tuh merasa bersalah karena orang-orang kan pada sedih gak mungkin pulang, terus Kian yang pulang dia malah stay di sini ya kayak ya nanti cuma satu-satu pada pulang, jangan ngerasa gitu. Gak ada siapa-siapa lagi nih berarti. Walaupun dia nggak di sini ya, tapi sejauh mana dia ingin karir modeling dia ya, semoga dia dapatkan itu di luar. Tadi pagi, biasanya kan aku bangun jam 5, jam 4. Tapi tumben karena kemarin capek banget, akhirnya aku bangun sekitar jam 7:30. Terus pas aku lagi nyapu, bersih-bersih, tiba-tiba ada Patricia Go dateng. Terus kayak, hey girls, terus kayak, oke, aku panik, literally panik banget. Weh, ada Patricia Go! Guys, bangun! Morning. It's time to wake up, girls. Wake up! Udah jam berapa ini? Getting ready, please. Yes. Tadi tuh pas Kak Petko dateng, aku tuh masih tidur dan sedangkan biasanya kan aku pagi tuh udah bangun kan. Jadi itu malu gitu dilihatin. Get ready now. Right now. Ini aduk-aduk siapa nih semuanya? Emang gak ada itu buat pengering atau gimana? Ada di luar. Terus kenapa taruh di sini? Ya mungkin emang karena dari awal taruhnya di kasur ya semua. Jadi kayak ya udah ada refleks gitu loh, kayak taruh di kasur gitu. Waktu pas bangun set, aduh jangan sampai lihat koper aku berantakan banget kan. Ya. Ini berantakan banget. Sini saya turun. Ini berantakan banget. Cucian. Kenapa nggak langsung dilipat? Tidur jam berapa emangnya? Jam 12. Masih ada 2 jam, nggak ada alasan. Sekarang. Sekarang? Oh ya maaf. Oke, next. Morning. Wow, kamarnya rapi banget ya. Kenapa? Ada apa? Ya kan kaget. Oh gitu. Kagetnya kayak gitu. Pasti nggak kayak gitu tapi malu banget. Waktu Pet datang ke rumah, si Sharon masuk ke toilet, si Grace pergi gitu kan. Salah banget, perkara semua orang kabur. Terus gue yang jelek sendiri di shoot kamera gue kayak, lihat aja nih nanti semua orang, apalagi Sharon sih, khususnya dia, gue gak suka banget sama dia. Dia tuh kayaknya punya feeling, jadi kalau ada kamera dia tuh kayak langsung gak bisa buat cakep. Ini punya siapa nih? Sharon dalam ya?
gimana nih, tiba-tiba udah nyampe atau gimana? Tadi pusing habis bangun, jadi cari teh dulu. Oh gitu, kenapa? Kaget dibangunin. Sama? Kavina, enggak. Ngomong gitu kan ada, kenapa gitu? Siapa dari kalian berempat yang di sini yang rapi? Jadi aslinya sebenarnya kalian tidak rapi karena Sharon jadinya rapi. Siapa sih di sini yang bisa bersih? Ya, aku bilang aja kayak Sharon. Kalau mas sebenarnya aku tahu dia jorok. Baiklah, yuk next kita lihat lagi. Ini tolong dirapiin ya semuanya. Pokoknya aku janji sih sama diri aku sendiri, aku nggak bakalan tidur dan bangun jelek. Pokoknya aku harus make up ya. Oh Yesus. Sumpah nyawa aku. Akhirnya dia keluar kan nih dari kamar mandi. Dia juga yang kayak, hah? Gue jadi yang kayak, lihat aja lo Sharon. Lo walaupun ada di kamar ini, tapi gue tetap nggak pernah nganggap lo ada di sini. Good morning. Udah pada bangun semuanya? Wow. Apa gara-gara tadi ada yang bangunin? Oh my god. Ini siapa punya? Yumi. Ini punya Yumi. Yumi mana? Kita tuh berdelapan, bayangkan ya. Udah gitu, geng kita tuh bawa bajunya, apalagi Yumi banyak banget. Aku pun yang kayak, ya udah, aku nggak mau cari ribut dan aku nggak mau gimana-gimana. Yang penting, as long baju aku ada gitu, ada di dalam koper ya udah, aku buka. Di kamar ini tuh paling berantakan deh. Ini mohon maaf, ini baju atau toko baju ya dalamnya? Sebenarnya itu rusun aku. Baju-baju di kasur aku yang sisi kanan udah aku masukin ke lemari, tapi yang sisi kirinya nggak aku masukin, jadi aku pikirnya nggak kelihatan gitu. Oh my god, ini tuh sebenarnya kayak masih banyak space loh. Ini kamar paling gede ya. Girls, this is no excuse deh. Ini kamar kalian paling gede, lemari juga paling gede, bisa banget taruh barang-barangnya tuh banyak banget yang kosong. Malah nggak ditaruhin. Girls, kumpul di tengah semuanya. Sekarang. Aku kasih waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, girls. So you have 30 minutes untuk bersihin kamar kalian dan juga get ready and be a model and come back here again. 30 minutes starts from now. Gue pengen mandi, tapi kayak harus make up. Tapi 30 menit. Tapi kayak, intinya otak aku disconnect tadi pagi. Ternyata tuh 30 menit bisa loh buat kita make up, beres-beres. Enak kan jadi rapi? Udah cantik pokoknya, terus habis itu tiba-tiba si kapet gue datang lagi. Ternyata ada challenge. Your next challenge is to do pose. But not only pose, but it's a weird pose. Setiap tim 3 orang, dan kalian akan berpose dengan yang ada di dalam fishbowl tersebut. Jadi kalian bisa lihat, itu ada benda-bendanya. Nah, aku lihat tuh di situ banyak ada barang-barang kan. Buat pose apa nih ya? Karena biasanya kan kalau disuruh pose ya kan fierce, beauty. Aku nggak ada ide sama sekali gitu loh. Apaan weird pose itu? Tim pertama, Klavita. Kita balik lagi ke living room, terus dibagi kelompok, dan itu nggak boleh milih. Aku sekelompok sama Gea sama Mashita. Aku kan udah pernah, dua-duanya udah pernah sih, dan mereka tuh nggak pernah dengerin aku kalau aku ngomong.
but because of last week, Indira got the best photos, so you got your privilege. You can choose or exchange your team. Oke, bolehlah ke belakang, set gitu kan. Cuma ada Sania sama Evelyn. Berhubung udah dikasih tahu, challenge-nya adalah pose aneh. Aku pikir kalau Sania kayaknya posenya nggak aneh. Ya udah, aku tukarlah Sania sama Ilmi. Karena Ilmi kan pergerakan dia aja udah aneh gitu. Jadi ini kayaknya merupakan sebuah keuntungan bagi tim ini, aku pikir kayak gitu. Indira pilih aku. Makanya setelah itu tuh aku kayak yang semangat banget perkara aku pengen banget emang sama Indira, sama Evelyn. Vibes kita tuh sama gitu loh, yang kayak energi daripada sama Ilen, sama Grace yang kayak Ilen kayak maunya sendiri-sendiri. Dia kan yang penting jadi fokus on kamera. Oke, yang pertama mendapatkan pot bunga. Standing mirror. Next, Clavita, frame photo. Three, two, one. Yang kedua, two, one. Jujur aku tadi bingung sih ya, karena kita pun juga nggak ada bayangan, kita kurang persiapan waktu juga, dan barangnya very very absurd ya. Kita tuh dapetnya gede kayak mau pindahan rumah. One, two, three. The third pose. Kelompok aku tuh maunya barang itu jangan kelihatan kayak aku simar baju. Jadi jangan sampai simar baju kelihatannya gunanya buat simar baju. Makanya aku jadi kayak shower atau kayak nyanyi. Jadi kita kayak lebih ekspresif lah gitu. In 3, 2, 1. In 3, 2, 1. Nah, pas di challenge, aku sering yoga, jadi banyak ada gerakan-gerakan fleksibel yang bisa aku lakukan. Tapi aku udah note banget, biar semua dapat spotlight, bakal tukeran untuk siapa posisi di depan. Misalnya yang pertama, oke, aku, habis itu Kak Ranti, habis itu Kak Sharon. Jadi semua punya chance yang sama dan proporsi yang sama untuk bersinar. Okay. 3, 2, 1. First pose. Kalau aku bisa milih nih, pengennya sih dapat koper karena aku udah kayak kebayang nih posenya mau gini. Tapi dapatnya lampu, sempet bingung kan? Iya, aduh sih kudu dikumakeun gitunya. Kan kalau weird pose tuh harusnya lebih abstrak dan kayak gak jelas gitu kan. Menurut aku Audrey kurang aneh sih. Mungkin karena emang bawaan dia tuh lebih centil, cantik. Kalau Flores mungkin karena dia lebih biasa foto katalog, senyum, bahagia. Ya udah aja, aku langsung yang mikirin apa aja nih yang apa sih think out of the box gitu dari barang-barang ini, kreatifnya kayak gimana ya sama pose-nya gitu kan. Aku udah mikir sih kayak karpet bisa aku jadiin juga. 3, 2, 1. Alright. Alright, models, you have done your challenge this time with the weird pose. And ada beberapa note yang akan aku berikan. The first one is from the first team. Note for Clavita, posenya terlalu aman. Aku bilang kan kayak mending kita tuh take turn aja, jadi ada yang di bawah, ada 2 yang berdiri, tapi selalu gantian karena kan dapat jatahnya tuh 3 shot, tapi nggak didengerin sama mereka berdua. Jadi mereka gantian duduk, terus aku tetap berdiri, terus ujung-ujungnya aku di note sama Kak Peti, katanya pose aku aman sendiri gitu kan, padahal kan aku mau foto yang gitu juga kan, yang begitu kayak yang lain. For the second team, Ilmi, gaya kamu juga sangat unik, tapi lupa ekspresinya. So for the third team,
a good job. Kalian memberikan kesempatan untuk semuanya to get the spotlight, each one of you. And the fourth team, komposisi juga bagus di foto, but it's kind of boring, terlalu sama ketiga-tiganya. Aku nggak paham sih kenapa posenya boring. Kita satu-satunya yang formasinya tuh berubah-berubah. And the fifth team, but there's one a bit off, but it's still fine. Overall, it still look good. So, the best team is sebenarnya yang kayak aku tuh udah tahu ya Sharon yang asli itu yang kayak pura-pura baik, pura-pura tersakiti, pura-pura sedih, pura-pura pokoknya tapi dia tuh nggak kayak gitu ya. Jangan pernah percaya apa yang lo lihat sama Sharon. Ini dia yang kayak gini juga yang jahat, gue tahu dia baik. Cuman kalau lu yang kayak lu tuh kayak cuman pura-pura baik tapi kayak jiwa kompetitif lu tuh kayak terusik gitu nggak sih, kayak gua jelekin aja lu semua. Kalau lu tuh di sini sebenarnya bukan main modeling sih, gue bilang lu di sini main FTP. Lu Asli. Kita harus akuin dulu, dia jago acting coy. jago banget sih. Harus gue akuin, itu gue akuin sih, lo jago. Bener-bener jago, karena gue bisa berasa kayak ini orang ada kamera nggak ada kamera. Look at your face now, how sad you are. Langsung deh, langsung yang kayak tetek, langsung yang kayak gitu. Pakai tadi sih, cuman itu kan pandangan orang. Mungkin aku negur atau apa, aku bercanda keterlaluan gitu-gitu yang makin nanti mereka. Gue nggak bisa acting-actingan kayak lu. I'm so sorry for that. Tapi gue beneran nggak bisa. Lo di kamar situ aja gue agak keganggu gitu kayak, gue nggak bisa lo nongkrong di sana kalau misalnya gue mau tidur. Makanya tadi gue cabut kan langsung. Iya. Ya udah, gue kayak ya udah. Tapi kalau misalnya gue mau istirahat, please don't be there. Please. Karena kayak gue ganggu aja kayak, gue nggak tahu nih orang planningnya apa sih. Aku dan Yumi ini kita tipe yang kayak rebel gitu loh, tapi kita kalau udah marah di depan kita nggak akan ngomongin lagi di belakang. Jadi kita yang kayak udah kalau lu mau battle sama gue gitu, tapi udah masalah tuh selesai. Tapi ini kompetisi, Shay. Kalau di saat kompetisi ya kayak misalnya kayak Indira kemarin best foto. Gue harusnya kayak, oh gue mau banget nih gue jadi best foto gitu. Gue jujur, gue bilang, ya we're happy. Karena lu emang bener-bener kayak gitu. Tapi yang maksudnya tuh ketika kayak, Yumi you best foto misalkan. Terus lu responnya kayak, aduh gue tuh gak pengen jadi best foto lagi sebenarnya. Kayak ngomong lu tuh kayak gitu. Orang kalau ngedenger gitu ya kayak, kita yang udah when you try your best but you don't succeed. Enak banget. Lu tuh kayak merendah buat meroket. Nah, mungkin kalau menurut aku Sharon tuh tipe yang kayak sedih di depan, dengki mungkin ya, tapi di belakang dia kayak memanfaatkan orang lain untuk menggali informasi. Ya paling kalau misalnya lu dari sini masih nanya sama Teteh Flores ya kayak mereka tuh sebenarnya di belakang gue ngapain sih? Enggak. Itu terserah lu aja. Kalau ini udah gue jadinya ngerti gitu. Gue cuma pengen kasih tahu sebenarnya serumah ini tuh benci sama lo. Akhirnya gue langsung buka aja gitu ya, kayak sini siapa yang pengen ngomong ke lo gitu kan. Mungkin yang lain gak enak, cuman yang kayak yang enak-enak kayak kita gini yang kayak ya no hard feeling ya, tapi lo gak Gue hard feeling sih, tapi besok kayaknya kalau misalnya dia masih fake, lo gak bisa sih. Bisa nggak sih ganti temen rumah gitu, temen kamar. Please banget sumpah, gue di situ yang kayak gue kayak nggak betah aja gitu sama dia, pusing gue semua. Caper deh, lo udah caper kamera, jangan caper ke kita juga deh gitu loh, ngerti gak sih maksudnya? Jangan sok manja, sok ini, ya Allah Tuhan. Gak ada yang bete sama lo gara-gara lo best foto BTW. Jadi kalau mau best foto, go ahead. Kita bete sama personality lo. Kelupaan gue. Itu ya kak. Reaksi dia itu aneh buat kita. Selama aku ngomel, sama Gia ngomel, sama Ilmi ada di sana juga, tuh kayak dia nggak ada bilang kayak enggak kok, gue nggak nge-fakein itu, gue emang berasa kayak gitu. Dia cuman kayak mikir gitu loh. Ya udah sih, setidaknya lu lega. Kalau lu baik-baikin di depan tapi dijelek-jelekin di belakang, lu pasti juga gak terima kan? Makanya Thank you, Wak. Dia kayak pura-pura mikir, terus kayak pura-pura sedih, terus feeling guilty gitu. Terus dia kayak tiba tangkap tangan gue, makasih ya kak, aku jadi udah lega. Nah itu tuh
nggak? Hello models. Hari ini adalah saatnya kalian akan diubah to look like top model material. Dan beberapa dari kalian akan ada perubahan drastis. Kalau buat rambut dipotong pendek sih sebenarnya nggak takut ya kan, itu nunggu lagi semuanya. Tapi ya kalau sependek-pendek banget kayak pernah digunting poni gini, sependek ini, tapi nggak laku. Dan bintang tamu hari ini yang akan membantu makeover kalian. Dia adalah seorang hairdresser dan juga makeup artist ternama di Indonesia. And he's been working with a biggest influencer and of course big name celebrities dari Dian Sastrowardoyo dan juga Agnes Mo. Please welcome Andra Zhu. Hai models. Devina, kamu mendapatkan privilege untuk memilih look kamu. Ada 2 pilihan. Mari kita lihat pilihannya. Think wisely. Remember, you have to look stand out. I think I choose the long style layer. Are you sure? Yes. What do you think? Model ini jolanya bagus, kayaknya kita harus lebih ditonjolin. Ilmi ini awalnya agak susah. Tapi sebenarnya aku suka loh mukanya itu tuh simetris, standarization, standar. Rambutnya agak sedikit terlalu panjang, jadi akan kita potong juga Terus kayak dikasih layer-layer dikit gak sih? sedikit. Sedikit aja. Nice. Karena Pat bilang mukanya simetris banget, lehernya juga panjang, kenapa nggak dipotong super short. Pendek. Ini rambut kamu nggak akan cover kali ini, cuma akan dihabisin aja sih. Wah, aku nggak suka banget kan. Enak aja gue botak. Tadi kan kamu milih makeovernya rambutnya. Yang panjang. Kenapa? Karena aku rasa aku too strong dan aku ngerasa kalau misalnya rambut aku dipendekin lagi bakal over strong. Dan juga kalau misalnya berpose aku berpikir bisa mainin rambut aku jadi kayak dapet option. Menurut saya ya, kayaknya kamu lebih cocok yang short. Kamu lebih stand out di situ. Rambut panjang itu kayak safe gitu kan kamu. Oke. Iya. Oke. Kalau misalnya mau dipotong pendek nggak masalah. Karena sebagai model harus bisa rock any look. Oke, good. That's Iya. a good answer. Iya. Oke. Siap. You want to be on the top? I want to be on the top. Oke, then meet short. Short. Oke. Deal. Deal. Oke. Bismillah. Short. I love it. Five, six, seven, go. Jadi nanti rambutnya kita masukin warna ini. Jadi pas di makeover tuh aku kan kayak yang menebak-nebak gini loh, kayak bakal dipendekin gak ya, terus aku nervous banget tuh waktu dia gunting bagian depan, terus kayak yang please jangan poni itu kayak yang aku tegang banget di situ. Pas lihat kaca gue berasa lebih mature gitu, tapi aku suka sih, terus warnanya juga jadi fresh. Ini Gea kayaknya potong ini. Orang tuaku jujur mereka agak nggak setuju kalau seandainya rambut aku pendek. Segini deh. Karena
karena mereka bilang katanya kalau misalnya rambut kamu pendek nanti kamu nggak bisa punya pacar, nanti kamu nggak bisa nikah yang kayak gini-gini. Takut diusir dari rumah. Nah itu tuh kayak jadi doktrin gitu di kepala aku. Cuman aku ya pasrah gitu. Sebagai model, Ya udah. kan harus mesti ready kan? So are you ready to see your new look? Ready. Kayak oh my god. Kamu tau Kimi Jayanti gak? Dulu ketika rambut dia panjang, dia seperti tidak ada trademarknya. But after she cut her hair, dia ganti warna rambut. She nailed it, and then there are so many brands want to use her. Just be confident and rock this look. Kalau misalkan nanti pulang rambut tiba-tiba kayak gini kan kayak halo mak, apa gitu. Cuman sekarang aku mau belajar bodoh amat mereka mau ngatain aku gimana, aku cakep, aku cuman tinggal percaya diri aja dan menjadikan look ini sebagai trademark aku. Mantap. Ranti, bagaimana perasaannya? Nervous banget. Karena tadi rasanya kayak dihabisin gitu kan bagian belakangnya. Okay, so are you ready to see your new look? Yes. Tapi sebenarnya kamu expect-nya apa? Speknya sih ke maskulin. Sebenarnya karakter aku itu ya si maskulin itu sendiri. Itu salah satu kelebihan aku sih kenapa aku ada di sini, itu yang memperkuat karakter aku siapa Ranti sebenarnya. Sebenarnya bukan yang nggak suka sih, cuman kayak bingung gitu loh, kayak belum bisa nerka. Dan hari itu look gue dari atas sampai bawah tuh cewek banget, jadi gue rasanya kayak itu bukan gue, ngeliat di kaca tuh kayak bukan gue. Cuman balik lagi kayak ya gue model, ya udah mau nggak mau. Oke Ranti, selama ini kan kamu selalu looknya boyish, tomboy, masculine. So I think this time for you to change to be more beauty, more commercial, but yet still fashion. Wow. Nggak pernah potong rambut sependek ini. Ternyata lucu. Bagus. Let's see what you got. Gitu dibuka kacanya. Wow, it's like that's me. I was expecting like big change. Di hasilnya aku nggak suka. Pas rambut aku dipotong tuh aku benar-benar berasa gitu loh, guntingnya deket banget sama kulit kepala aku. Kayak ini rambut gue mau dipendekin sependek apa gitu loh. Let's see what you got. Tell me about it. Why? Kinda looks cool. Oh. Oh, okay. Cute. Cleopatra. Edgy but cute. I like it. Pas dipotong, aku suka. Soalnya kayak cocok gitu loh sama muka aku, jadi lebih fresh. Aku ngelihat aku makin cantik, terus aku ngerasa aku lebih pede lagi buat nanti next challenge selanjutnya.
capek sih di sini, kayak gue nggak tahu gitu gue harus kayak gimana. Gue di sini bertahan tuh baik banget gitu yang gue korbankan, dan gue tahu kenapa gue harus di sini dan kenapa gue harus nerusin kompetisi ini. Gue punya tujuan, tapi ternyata berat banget. Kemarin di makeover pun kayak gue nggak apa-apa banget. Maksudnya gue sebelumnya pernah gonta-ganti rambut atau apa, itu untuk kayak gue nekenin kalau Ranti itu orangnya seperti apa gitu, nggak berdasarkan looknya, tapi memang Rantinya sendiri. Terus kemarin pas sudah di makeover, gue lihat kaca, itu tuh satu look kayak bukan Ranti, tuh gue shock gitu, karena bukan rambutnya aja sih, kayak the way bajunya, the way sepatunya, the way makeupnya, the way aksesorisnya, itu bukan gue. Dan kalau bentukan gue cewek banget tuh bisa aja orang akan ngegampangin gue kayak dulu lagi, bisa aja orang akan ngebego-begoin gue kayak dulu lagi. Anak-anak tuh ngiranya bakal ke pantai. Aku ngiranya juga ya mungkin pantai, tapi pantai doang. Jadi sebagai seorang model, kalian juga harus mampu berakting di TV commercial atau TVC. Commercial dong, oh my god. Terus aku kayak mulai panik. Jangan terlalu ribet sama rambut. Kok kayak diem-diem aja udah. Ini bagi, jangan terus. This is not fashion, this is commercial. Maybe even though your personality is awkward, tapi on cam pun jangan keluarin lo awkward.